Jadi kalau nggak salah statement itu keluar di tanggal 26, tapi sebelum itu sudah mulai mengarah kepada tahu dari mana yang mengarah ke saya ini? Karena yang disebutkan itu masih berbuat. Namanya bukan itu. Apa maksudnya saya bilang bulan ini? belum. Saya tidak pernah konfirmasi. Sampai saudara menyimpulkan misalnya, oh iya, saya sudah sebut merasa dia dimaksudkan saya itu kalau MS Glue misalnya, atau yang disebut seperti tadi disebutkan MS Glowing itu yang memang saudara tempat bekerja atau dari mana itu tempat bekerja saudara? Karena di apa namanya di postingan itu setelahnya dia video. Ya, tadi kita udah baca bareng, udah dengerin bareng-bareng. Ada nggak di situ dalam tanda kutip merugikan MS? Kalau dalam tanda kutip merugikan MS, Karena kalau yang disebut yang mana? yang satu video tadi itu loh, yang extreme-nya, jadi yang dia ngambil video dari videonya MS Glue terus dikomentari, maka dia ngomong itu misalnya omongannya itu cuma omongan kosong, jangan didengerin misalnya. Ada nggak yang kira-kira langsung nembak ke owner ataupun langsung nembak ke PT? Ada nggak? Yang tadi yang kita bicara yang tadi sama-sama kita dengerin. kalau yang tadi yang saya itu sama yang saya itu yang tadi yang diperlihatkan bareng-bareng ada dong. Yang di pitch itu kan yang diambil kan nggak ada kan. Kalau maksud kan kita nggak tahu maksud pulang. Kan harus tanya dulu. Dia ngapain ngomong kayak gini, maksudnya apa kan gitu. Kalau dia ngomongnya, oh saya hanya untuk seneng-seneng saja kan. Tinggal nanti tergantung seneng-senengnya dia memberikan orang lain tidak kan. Baru ada kaitannya dengan yang lain, tapi satu video aja kan tidak membuktikan. Kalau ada kata-kata yang menurut saudara dia apa kecuali yang lain tadi, tapi terus terang itu menurut saudara loh. Ada nggak kata-kata dari serentetan video tadi menyebut nama asli atau nama yang dipunyai oleh pemilik MS Glue? Ada nggak? Secara lengkap misalnya. secara lengkap sih Ada saja. Ada nggak sandi nama lengkapnya? Tidak ada. Jadi asumsinya yang namanya Sandy itu sudah masuk di ownernya itu dari beberapa postingan ini. ya. Pernah nggak disampaikan oleh Bu Sandy bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa itu merugikan dia? Pernah disampaikan bareng-bareng, kita harus lakukan ini, kenapa? Karena ini merugikan saya, pasti yang dimaksudkan ini saya semua ini, bukan pikiran itu roh di rumahnya. Pernah nggak? Belum pernah. Terus berarti kalau pernah nggak ada pertemuan dengan Bu Sandy yang membahas tentang khusus ini, khusus tentang Sandy dan MS Glue-nya? Pernah? Sandy dan Mana? Khusus sampai kapan? Misalnya bertiga sama saksi tadi, terus bertiga sama kan sebagai manajer ya. Terus tadi kan chipnya yang di PT Jualan ya misalnya. Terus sama ownernya, pernah nggak ngomong ini apa yang dilakukan terdakwa itu menyerang saya gitu? Pernah? Pernah kapan gitu? kalau dari segi tanggalnya saya Di mana? di Malang. Di mana? Itu bareng-bareng ngomongnya atau murni full dari ownernya saja yang bicara atau dengerin kalian atau gimana? Bareng-bareng itu membicarakan apa aja sih? Membicarakan tentang yang apa namanya dari postingan awal. Jadi sumpah gitu. Iya Pak. Terus yang ini rapat siapa? Kenapa Pak? Yang ini rapat siapa? Kalau dari segi apa sendiri dari misalnya maksudnya mengajak ayo kemarin ini. Terus ada nggak yang membahas khusus tentang apa yang dilakukan terkait dengan postingan ini? Kalau produksi turun oke lah silakan. Yang membahas tentang apa yang ini saudara saksi saya minta jauh jujur ya.
perpisahannya barengan atau pisah dengan Sheila Martalina? Bisa. Bisa ya. Oke. Pertanyaan saya, kalau keterangan saksi antara Sheila dan Riko, saudara Riko dan bisa, kenapa keterangan saudara ini sama semuanya di BAP, titik komanya juga sama? Bisa nggak saudara menjawab antara dua orang yang berbeda satu keterangannya serupa? Maaf, saya tidak tahu. Oke, saya peringatkan yang mulia. Tahu saya. Yang mana? Yang itu ketemu Ya, makanya tahu kita ketawa. suka di sini. Tahu ketawa terus. Merasa paling hebat. Dia tetap pada pembinaannya atau apa yang disampaikan di sini. Nggak tahu. Silakan dijawab. Saya dijawab. Saya hanya menjawab sesuai apa yang diberikan sih, Pak. Nah, mungkin bisa ditanya kepada saudara siapa? Karena saya Saudara gini. Saudara pernah tidak ngomong-ngomong kan ini berbeda. Baca juga yang punya silakan. Mana baca berita acaranya silakan. yang BAP saya sendiri saya baca. Silakan lanjut. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Saya ingin tanya kepada saudara saksi. Saudara tadi mengatakan bahwasanya saudara itu bekerja dan atasan saudara adalah Sandi Purnamasari Pelapor. Yang saudara ketahui, saudara kan saksi. Laporan polisi tersebut atas nama pribadi Sandi Purnamasari kah atau atas nama Badan Hukum MS Group atau PT Cantika Indonesia? Atas nama saya belum bisa. Sandi Purnamasari, bukan badan hukum perusahaan ya. Jadi dua hal yang berbeda. Baik. Saksi. Tadi saksi mengatakan bahwasanya saksi itu sudah lama bekerja dengan pelapor dalam ini Sandi Purnamasari. Saudara karyawan sebenarnya. Apakah saudara dalam bekerja itu menerima upah? Itu diberikan langsung oleh atasan saudara ya. Sandi Purnamasari ya. Rekening PT. Rekening PT atasannya Sandi Purnamasari. Maju ini lapor. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan dan ditanya oleh rekan jaksa penuntut umum bahwasanya saudara yakin ya bahwasanya pemilik akun ataupun yang menggunakan akun Instagram @jega_ariel tersebut adalah Katrina Isa Jega. Oke, ya, itu ada pertanyaan. Pertanyaan saya berbeda. Tahu nggak saudara bahwasanya Katrina Isa Jega ini profesinya adalah manajemen artis dan akun Instagramnya memiliki admin? Tidak tahu. Saudari saksi tadi mengatakan bahwasanya saksi yang pertama kali melihat postingan daripada
underscore Jegaril bersama dengan Sheila Martalia. Pada waktu menurut saudara, ini pendapat saudara itu, ya katanya dugaannya pencemaran nama baik MS Glow. Ya, saudara. Ada enggak dari perusahaan saudara itu melayangkan permintaan klarifikasi terhadap bisa jadi ini maksudnya apa, kepada siapa, sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ini kepada kami, sehingga terang dan jelas. Tidak ada. Saudara saksi, saudara berapa kali dimintai keterangan di kepolisian sebagai saksi? 2 kali. Saudara pada waktu melaporkan kan tandanya mengetahui dan itu juga mendampingi lapor sambil pertama kali kepolisian. Pernah nggak saudara mengetahui ada undangan ataupun perihal restoratif justice ataupun undangan mediasi bahasa umumnya yang dilakukan oleh penyidik dikirim kepada atasan saudara agar mempertemukan para BP biar clear klarifikasinya seperti apa? Ada nggak dilakukan undangan apa restoratif justice? Setahu saya ada, cuma saya tidak mengikuti yang bagaimana itu. Oke. Cuma saya mendengar, oh sudah di apa namanya? Sudah pernah diundang restoratif justice dilakukan. Oke. Saya pernah dengar ini. Saudara dengar, berarti saudara saya ini tanyakan testimoni di audit dulu. Saudara mendengarkan kesaksian dari orang lain. Yang saudara dengar kesaksian dari atasan saudara itu, dia menghadiri undangan mediasi atau restoratif justice itu secara langsung atau tidak, atau diwakili oleh orang lain. Nah, yang saya dengar hanya ini apa namanya perihal tadi apa namanya? Hadir langsung nggak biasa di mana Kalau untuk itunya saya nggak dengar, kalau untuk hadir atau tidaknya saya nggak bisa mengkonfirmasi. Cuma yang saya dengar adalah perihal yang Bapak tanyakan tadi. Saudara saksi, karena memang pertanyaan saudara juga sama Sheila Martalia, saya akan bertanya juga sama seperti Sheila Martalia terhadap saudara, karena tidak ada perbedaan di antara kalian. Pada poin A, BAP saudara ya di poin 12, di sini saudara menjelaskan bahwa Adrena Isajega melakukan upload berupa konten real dalam akun Instagram yang bernama Jegaril berisi tulisan. Ternyata di balik utara yang tulis di dalamnya adalah misi MS Glow. Oke, ingin saya perlihatkan kepada saudara karena saudara menyebutkan MS Glow secara terang dan jelas. Kondisinya ya. Pegal-pegal deh. Kalau secara tulisan tidak sama. Baik yang mulia, saya tidak akan menanyakan BAP lagi ini, tapi secara formil saya tanyakan karena yang bersangkutan tidak membaca BAP. Baik, saksi, pada waktu saudara diperiksa, ya, pernah nggak handphone saudara itu yang menjadikan saudara pernah melihat pertama kalinya itu postingan itu disita oleh pihak kepolisian? Pernah saya dengar. Apa? Pernah disita? Iya. Diambil dari saudara, Di saya dengar. tapi tidak disita. Perbedaannya begini, disita itu handphone saudara itu dijadikan barang bukti oleh saudara tidak memilikinya lagi. Iya. Oke, yang mulia mohon izin saya perlihatkan daftar barang bukti yang mulia. HP ini nggak jelas. HP saudara pernah disita polisi kan? Dikembalikan nggak sekarang? Enggak. Hah? Nggak dikembalikan? Nggak apa itu? 13 tahun. Sampai sekarang nggak kembali? Enggak. Oh, cek. Karena yang mulia berdasarkan izin dari pengadilan semua sitanya dari pelapor yang kita ada dari saksi. Makanya ini keterangan tidak sesuai dengan berkas perkara yang tidak ada. Sampai sekarang kan itu tadi.
Salah jawab deh ini. Intinya saya berikan ketika diminta. Nah, terus yang dibandingkan enggak itu Enggak. yang ditanyakan itu jadi barang sitaan enggak? Intinya Disita tidak? intinya nggak pernah beda. Ini bukan masalah ini dan hijau. Saudara tanda tangan berita acara nggak? Penyerahan HP. Iya, itu datamu uploading habis kowe. Apa HP-nya hilang? Mana? Kalau ada percakapan rahasiamu, mau buka semua ini. Gimana ceritanya? Enggak, makanya saudara paham nggak? Apa yang ditanyakan itu kalau misalnya memang diserahkan itu kan beda dengan disita, tapi yang serahkan oleh polisi nanti dipikir memberikan ke polisi. Biasanya coach kita tahu aja Pak. Terus nggak dikembali Semalu atau? Saya nggak gitu Pak. Intinya saya nggak pegang HP itu lagi sih Pak. Itu saya pegang. Karena berita acaranya lanjut silakan. Terima kasih Majelis. Saksi, saudara pernah dikasih tahu yang di Purnamasari nggak bahwasanya ada 3 bukti yang di Purnamasari atas saudara, khususnya di sini yaitu flashdisk Politeknik Ubaya. Tahu nggak? Iya. Hah? Tidak. Dia tahu. Mungkin selanjutnya akan kita Berapa tahun kira-kira? Dari 2017. Pada saat itu sudah tahu nggak MS Pro itu ada 2 pemilik sama-sama kerjasama, yaitu Maharani, Ibu Marani dan Ibu Sadi Sari. Saudara mengetahui hal itu? Tahu. Cuman kalau MS Glow-nya sendiri itu punya Ibu Sandi. Kalau yang MS Kosmetik itu punya Ibu. Ya tapi kan yang satu MS Pro itu miliknya Ibu Ramasari, Sandi Ramasari. Yang satunya apa tadi? Saudara bilang MS Kosmetik. MS. Nggak ada Pro-nya, tapi MS. MS Kosmetik punya Ibu. Ya, tapi mereka bekerja sama atau tidak? Bekerja sama. Pabriknya sama, Berbeda. pabriknya berbeda. Itu di mana? Kalau mana lagi di mana? Kalau MS Pro di Malang, Iya, kalau Maharani di Bali. di Bali, nah ini di Bali. Dan mereka bekerja sama seperti apa sih? Bekerja samanya di situ, kalau setahu saya awalnya Maharani itu distributornya Insani. Distributor dia beli produk ke Insani untuk dipasarkan sendiri. Distributor ya, jadi yang sehingga produk itu terjual itu dari Maharani ya. Nah, kerjasama itu kapan masih sampai sekarang atau bagaimana? Sudah tidak. Sejak kapan tidak sebagai distributor MS itu? Sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu 2024. Sejak 2024. Dengan distributornya tidak lagi oleh MS Kosmetik ini, bagaimana penurunan dari penjualan karena distributor yang terbesar sudah berpisah? Jadi gini, kalau di MS Glow itu sendiri itu yang memproduksi produk skincare. Kalau yang MS Kosmetik itu sendiri mereka yang produksi kosmetik. Jadi kayak mungkin bisa saya sebutkan bedak atau lipstick itu yang memproduksi bukan dari kami. Jadi kami fokus di skincare produk saja. Tetapi di MS Pro kan? Iya, kan. Saudara mengetahui
Detailnya saya kurang memahami. Sudah tidak mengetahui, tapi yang sudah tahu bagaimana bisa. Yang saya tahu berpisah ya. Tapi kalau dari segi detail atau segala macamnya saya kurang Tapi sudah tahu tahun 2024 ya. Iya, 2024 apa namanya 2024 sudah kalau saat itu dari Burani sudah statement bahwa dia keluar dari brand ini. Tapi kalau di apa namanya dijelaskan lagi sebetulnya brand MSQ itu memang punya Shanti. Iya, tapi berpisah kan. Biasanya apalagi dia sebagai distributor. Waktu berpisah itu kondisi pengganti distributor itu kan distributor untuk penjualan, saudara mengerti. Bagaimana penurunan penjualan dari MSQ? Kalau dari segi penurunan penjualan ini sendiri apa namanya memang ada turun tapi tidak terlalu signifikan. Karena kenapa? Karena dari segi produknya memang yang apa namanya yang lebih banyak itu yang kita jual sendiri, yang produk skincare. Jadi kalau bisa diartikan itu misalkan dari MSQ lakunya itu 70%. Nah dari yang sosmed itu hanya 30%. Ya, tapi kan dia distributor kan. Iya. Distributor tunggal atau distributor Distributornya banyak. Distributor kami. Tapi yang terbesar Kalau terbesarnya sendiri distributor dari kami sendiri itu besar juga. Maksudnya dari segi pengambilan dia belumnya juga besar dari kami. tapi kan yang terkenal distributornya adalah dari Mahaman. Semua orang kenal itu publik. Iya. Bisa saya jelaskan kan? Yang terbesar itu yang terkenal ya. Iya. Yang dikenal. Yang dikenal, ya. Adalah Maharani Iya. sebagai distributor MS Group. Ya. Nah, tadi saudara sudah jelaskan semua nama-nama dari Sandi Purnama Sari. Tidak ada di sana. Nama dari MS Group tidak ada di sana. Maksudnya tulisannya ya. Iya. Tadi saya jelaskan. Terus kemudian laporan sekali lagi penjelasan laporan dari Sandi Purnama Sari adalah laporan pribadi, ya. Ya. Laporan pribadi berkaitan hanya dengan pencemaran nama baik IPE Iya. dan tidak ada yang lain. Setahu saya belum ada. Ya pokoknya kan sesuai dengan Ya. RP dan tidak ada yang lain. Jadi hanya, nah saya mau tahu pernah nggak tadi membuat surat somasi dari Purnama Sari itu kepada pihaknya terdakwa? Saya tidak tahu itu. Nggak tahu ya. Tidak tahu.